Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya. Perkenalkan, nama saya Siska Ferawati dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, jurusan Pendidikan Matematika tahun 2017. Di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang pembelajaran bilangan berpangkat. Lalu di video kali ini, saya akan membahas tentang pangkat nol, pangkat negatif, dan bentuk akar. Tapi, sebelum masuk ke pembelajaran atau materi, saya akan membacakan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Kompetensi dasar 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bilangan bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Kemudian 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Lalu, indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai, yang pertama, menentukan hasil menggunakan pangkat 0 jika diketahui bilangan pangkatnya. Kemudian yang kedua, menentukan hasil menggunakan pangkat negatif jika diketahui bilangan pangkatnya. Lalu yang ketiga, menentukan hasil menggunakan bentuk akar jika diketahui bilangannya. Kemudian yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari, yang pertama, siswa menentukan hasil menggunakan pangkat 0 jika diketahui bilangan pangkatnya. Kemudian yang kedua, siswa menentukan hasil menggunakan pangkat negatif jika diketahui bilangan pangkatnya. Lalu yang ketiga, siswa menentukan hasil menggunakan bentuk akar jika diketahui bilangannya. Kemudian yang terakhir, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Oke, baiklah. Sekarang kita langsung masuk ke materi ya. Yang pertama, pangkat 0. Perhatikan kembali sifat perkalian bilangan berpangkat. Misalnya, M sama dengan 0, maka A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat 0 dikali A pangkat N sama dengan A. Itu kan soalnya perkalian, maka pangkatnya akan kita tambahkan sesuai sifat bilangan berpangkat. Jadi, A pangkat 0 tambah N sama dengan A pangkat N. Hal tersebut dapat diperoleh bila mana A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya pasti sama dengan 1. Sekarang, kita langsung masuk ke contoh ya. Contohnya, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4 dikurang 4. Di situ, kenapa pangkatnya dikurangkan? Kita menyesuaikan dengan sifat bilangan berpangkat ya. Jadi, kalau soalnya itu pembagian, maka pangkatnya akan kita kurangkan. Nah, sehingga dia menghasilkan 3 pangkat 0 dan sama dengan 1. Kemudian, cara yang kedua seperti ini. 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan di atasnya 3 kali 3 kali 3 kali 3 dibagi di bawahnya 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 81 dibagi 81 sama dengan 1. Jadi dapat dilihat cara pertama dan cara kedua sama-sama menggunakan cara yang berbeda, tapi menghasilkan nilai yang sama. Sekarang kita masuk ke materi pangkat negatif. Secara umum, untuk bilangan berpangkat N dengan N bilangan bulat positif dapat ditulis sebagai berikut. 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N dengan A tidak sama dengan 0. Jadi, kalau kalian menemukan pangkatnya seperti ini, yaitu 1 per A pangkat N, maka dia akan berubah menjadi A pangkat negatif N. Sekarang kita langsung masuk ke contoh. Contohnya seperti ini. Sederhanakan operasi A pangkat 5, B pangkat 7 per A pangkat 8, B pangkat 3. Lalu sederhanakan menjadi pangkat negatif. Jadi, cara menjawab soalnya seperti ini. Dalam pangkat negatif, A pangkat 5, B pangkat 7 per A pangkat 8, B pangkat 3 sama dengan, tadi saya sudah katakan,
bahwa kalau pangkatnya ada 1/A⁻n, itu menjadi A pangkat negatif N. Nah, sehingga kalau di soal seperti ini jadi A pangkat 5 dikurang 8, B pangkat 7 dikurang 3, sama dengan A pangkat negatif 3, B pangkat 4. Dan ini adalah hasilnya. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang bentuk akar. Yang pertama, ada konsep bentuk akar. Akar merupakan lawan dari pangkat yang dimiliki oleh suatu bilangan, yaitu menunjukkan pangkat dari bilangan tersebut dibagi oleh indeks yang terdapat dalam akar. Bisa kita lihat konsep akar atau bentuk akar seperti ini. M akar A pangkat N sama dengan A pangkat N per M. Dengan M sama dengan indeks, N sama dengan pangkat. Adapun sifat-sifat bentuk akar yang perlu kalian ketahui. Di situ sifat-sifat bentuk akar terdiri dari 9 sifat ya. Kalian bisa lihat kan di layarnya? Nah, setelah kalian lihat baru kita ke contoh soal. Contohnya seperti ini. Yang pertama itu ada akar 5, dan yang kedua ada akar 16 sama dengan 4. Coba kalian tebak, yang mana bentuk akar dan yang mana bukan bentuk akar? Sudah kalian tebak? Nah, sekarang kita akan jawab yang bentuk akar ialah nomor 1, yaitu akar 5. Dan yang akar 16 sama dengan 4 itu dikatakan bukan bentuk akar. Kenapa bukan bentuk akar? Karena dia menghasilkan sama dengan, nah, di situ kan ada akar 16 sama dengan 4, dan itu sudah ada hasilnya, maka itu bukan kita katakan dengan bentuk akar. Sekarang kita langsung masuk ke contoh berikutnya. Bisa kalian lihat di situ ada soal seperti ini. Tentukan diagonal ruang sebuah kandang ayam berbentuk balok dengan panjang 4 meter, lebar 3 meter, dan tinggi 5 meter. Cara menjawabnya seperti ini. Diketahui kandang ayam tingginya adalah AE, diagonal sisi alas AD, diagonal ruangnya AC, maka diagonal AD dapat dicari dengan cara berikut. Akar 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan akar 16 ditambah 9, kemudian sama dengan akar 25, dan akar 25 menghasilkan 5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa diagonal alasnya 5 meter. Kemudian kita mencari diagonal ruangnya, yaitu seperti ini dengan menggunakan cara AG sama dengan akar AE pangkat 2 ditambah AD pangkat 2. sama dengan akar 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2, dan sama dengan akar 25 ditambah 25, lalu menghasilkan akar 50. Kemudian akar 50 dapat kita pecah menjadi akar 25 dikali 2 dan menghasilkan akar 25 dikali akar 2, lalu sama dengan akar 25 dapat kita tarik menjadi 5, dan akar 2 kita turunkan ke bawah, sehingga diagonal ruangnya adalah 5 akar 2 meter. Dari hasil pembelajaran kita tadi, maka saya akan menyimpulkan yang pertama pangkat 0, A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 maka akan menghasilkan 1. Kemudian pangkat negatif itu sama dengan 1/A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Dengan A tidak sama dengan 0. Kemudian yang bentuk akar, M akar A pangkat N sama dengan A pangkat N bagi M, dengan M sebagai indeks dan M sebagai pangkat. Dengan materi yang telah saya paparkan tadi, saya mengharapkan kalian semua dapat memahaminya dengan baik.
Apabila ada salah dan hilaf dalam perkataan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.